Assalamualaikum, kembali lagi dengan Vima. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya ya teman. Let's go! Nah, pada kali ini kita akan membahas materi pesawat sederhana dan sistem rangka. Yuk langsung saja, sebelumnya kita kasih tahu dulu kompetensi intinya ya. Yang pertama, memahami pengetahuan, yaitu faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Untuk kompetensi inti yang selanjutnya yaitu mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret menggunakan mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat, dan ranah abstrak menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang. Selanjutnya untuk KD-nya yang pertama mendeskripsikan kegunaan pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari dan hubungannya dengan kerja otot pada struktur rangka manusia. Untuk KD yang selanjutnya, yang kedua adalah melakukan penyelidikan tentang keuntungan mekanik pada pesawat sederhana. Untuk indikatornya, yaitu peserta didik dapat menjelaskan pesawat sederhana dan hubungannya dengan kerja otot pada struktur rangka manusia, serta melakukan penyelidikan tentang keuntungan mekanik pada pesawat sederhana. Lanjut untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama, peserta didik dapat menunjukkan beberapa pesawat sederhana yang dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, misalnya pengungkit, katedral, bidang miring, dan roda gigi. Yang kedua, peserta didik dapat menyelesaikan masalah kuantitatif sederhana yang berhubungan dengan pesawat sederhana. Dan untuk tujuan pembelajaran yang ketiga, yaitu peserta didik dapat mendeskripsikan pesawat sederhana dan hubungannya dengan kerja otot pada struktur rangka manusia. Oke, kita lanjut saja ke materi ya. Yang pertama mengenai tuas dan pengungkit. Dalam kehidupan sehari-hari, orang menggunakan pesawat sederhana untuk mempermudah melakukan usaha. Cara memindahkan batu dengan meletakkan tumpuan pada alat tersebut di antara batu dan kuasa. Nah, ini gambarnya ya. Ini ada orang untuk mengangkat batu, itu ada titik tumpuannya. Dan juga ada lengannya, batangnya itu untuk mengangkat, untuk memudahkan supaya lebih keangkat lebih cepat. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai macam-macam tuas pengungkit. Yang pertama ada gunting, yang kedua ada gerobak, yang ketiga ada palu, yang keempat ada tang, yang kelima ada sekop, dan yang keenam ada jungkat-jungkit pada permainan anak-anak itu ya. Kalian pasti sudah paham kan dengan ini? Selanjutnya hubungan titik tumpu, beban, dan kuasa. Rumus matematisnya yaitu W kali LB sama dengan F kali LK, di mana W itu berat beban, LB itu lengan beban, F gaya kuasa, LK lengan kuasa. Nah, rumus ini harus kalian ketahui ya. Ini dia gambarnya. Ini W-nya batunya, lalu B-nya itu dikasih gaya untuk menaikkan batunya itu. Ini sering muncul di berbagai soal ya. Kalian harus pahami. Oke, selanjutnya kita mau lanjut ke bidang miring. Nah, ini kalian pasti udah pernah ya naik tangga, mungkin di sekolah kalian, rumah kalian, atau dimanapun yang ada tangganya, gedung-gedung bertangga. Kemajuan teknologi untuk mencukupi ruang, maka orang-orang memilih membangun gedung-gedung bertingkat. Bagaimana cara yang dilakukan agar naik sampai ke lantai atas? Tentu dibuat tangga dengan kemiringan tertentu. Selanjutnya, energi potensial adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda karena kedudukannya. Secara matematis yaitu rumusnya W kali H sama dengan F kali S. Ini ya, ini ada gambar orang menaikkan barang ke dalam truk, di mana W itu beban, H itu tinggi, F gaya, S panjang bidang miring. Oke, bisa kalian perhatikan dulu ya, atau kalian catat dulu. Selanjutnya kita akan membahas mengenai alat yang bekerja berdasarkan bidang miring. Yang pertama ada papan miring tadi ya, yang digunakan untuk menaikkan
barang. Ada kampak, ada permainan bidang miring. Ini di anak TK itu sering disebut perosotan itu loh. Selanjutnya itu jalan di pegunungan itu kenapa kok dibuat miring? Ternyata itu ada tujuannya guys. Karena untuk mempermudah agar kita bisa menaiki atau kita bisa lewati. Selanjutnya ada gergaji dan juga ada skrup. Yang ketiga yaitu kita membahas katrol. Pasti kalian sudah tidak asing lagi kan dengan gambar tersebut? Ya benar, itu adalah gambar timba. Jika kalian masih hidup di pedesaan, pasti kalian sering melihat itu ya, timba. Katrol merupakan pesawat sederhana berupa roda yang di sekelilingnya dilalui tali atau rantai. Roda tersebut berputar pada sumbu yang dipasang pada sebuah kerangka. Selanjutnya, berdasarkan tempat kedudukannya, katrol digolongkan atas 3 macam, yaitu katrol tetap, katrol bergerak, dan katrol ganda. Kita bahas ya, untuk yang pertama, katrol tetap. Nah, ini dia tadi seperti timba tadi ya, itu adalah katrol tetap. Katrol tetap prinsip kerjanya sama dengan pengungkit jenis pertama, yaitu titik tumpu terletak di antara titik beban dan titik kuasa. Pada katrol tetap, lengan beban OP sama dengan lengan kuasa OA pada gambar tersebut ya, sehingga berlaku rumusnya KM sama dengan LK per LB sama dengan 1. Berarti tidak didapat keuntungan mekanik, tetapi didapat keuntungan arah saja. Selanjutnya yang kedua kita mau bahas katrol bergerak. Katrol bergerak adalah katrol yang bergerak bebas saat katrol dipakai. Prinsip kerjanya sama dengan pengungkit jenis kedua, yaitu titik beban terletak di antara titik tumpu dan titik kuasa. Pada katrol bergerak, lengan beban B min T sama dengan setengah lengan kuasa atau A min B, sehingga KM sama dengan 2. Berarti untuk mengangkat cukup gaya setengah beban. Nah, ini dia gambar katrol bergerak ya. Dimana W ini adalah bebannya. Selanjutnya kita mau bahas tentang katrol ganda. Seperti pada gambar, katrol ganda itu katrolnya ada lebih dari 2 ya. Untuk memperoleh semakin banyak keuntungan mekanik, beberapa katrol tetap digabung dengan katrol bergerak yang disebut katrol ganda. Keuntungan mekanik katrol ganda dapat ditentukan dengan menghitung banyaknya tali yang terdapat pada katrol bergerak. Selanjutnya yaitu roda gigi atau gear. Nah, pasti kalian perhatiin jika di sepeda itu ada rodanya dan terdapat gear kecil-kecil untuk menghubungkan rantai itu kan. Nah, itu merupakan prinsip pesawat sederhana. Gear adalah sepasang atau lebih roda bergigi yang saling berhubungan yang berfungsi meneruskan gaya dan gerakan. Rumusnya yaitu efisiensi sama dengan energi keluaran bermanfaat per energi masukan total. Untuk selanjutnya, pesawat sederhana dalam rangka manusia. Tidak cuma pada peralatan loh, di tubuh kita juga terdapat. Tubuh kita ini juga bekerja sebagai prinsip pesawat sederhana. Otot-otot di leher bekerja ketika kita sedang mendongakkan kepala. Jika dianalogikan dengan pesawat sederhana, maka leher merupakan titik tumpu, dagu merupakan posisi beban, dan kepala merupakan gaya. Jika posisi titik tumpu berada di antara beban dan gaya, maka ini adalah pesawat sederhana tipe pertama. Nah, begitu guys. Jadi, tubuh kita ini juga ada pesawat sederhananya, prinsip pesawat sederhananya. Oke, lanjut. Tahukah kalian ketika mengangkat beban dengan lengan tangan bawah terangkat pada prinsipnya merupakan kerja pesawat sederhana, yaitu sistem pengungkit. Nah, ini pada gambar ini ya, di mana jari-jari merupakan titik beban dan lengan itu titik kuasa dan sikut adalah titik tumpu. Terima kasih. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa like dan share jika bermanfaat. Assalamualaikum.